lagi dengan saya Haryati Sartika dalam BBM Bincang-Bincang Menarik. Narasumber saya kali ini tentunya sudah sangat familiar, yaitu Bapak Faisal Yusra, Vice President Quality System Knowledge Management. Pak Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Pak, kita akan berbincang mengenai CIP. Oke, Pak, saya mau tanya bahwa CIP Direktorat Non-Teknis kembali dilaksanakan tahun ini. Nah, gimana sistem penyelenggaraannya? Ya, tahun ini penyelenggaraan CIP itu sebetulnya sudah tahun yang kesekian. Tetapi ada satu hal yang positif di sini bahwa tahun ini adalah CIP pertama kali pada saat direksi yang baru menyampaikan bahwa CIP menjadi salah satu metode untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Sehingga dari segi kuantitas dan kualitasnya sungguh meningkat dari tahun ke tahun. Oke, Pak, sistem perbedaannya antara CIP yang sekarang dengan sebelumnya seperti apa? Ya, kalau dulu CIP itu menekankan kepada inovasi, tapi sekarang CIP kan sudah berkembang menjadi metode atau sistem untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan penyelesaian ide inovasi. Jadi dari segi kuantitas jumlah masalah pekerjaan atau jumlah CIP itu dihasilkan menjadi menjadi meningkat luar biasa. Dan keterlibatan banyak fungsi, yaitu yang menjadi penting bahwa menunjukkan bahwa CIP telah menjadi budaya baru sebagai metode untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, telah berkembang di seluruh fungsi di kantor pusat. Oke, maka dari itu pesertanya tahun ini juga cukup banyak ya Pak ya? Ya. Nah, apakah program tersebut membuktikan bahwa ini menghadirkan inovasi-inovasi baru dan juga dapat menyelesaikan segala permasalahan dari pekerjaan-pekerjaan? Ya. Satu hal yang bisa kita buktikan dengan berkembangnya CIP di Direktorat Non-Teknis dan Kantor Pusat adalah dulu mindsetnya CIP itu banyaknya di operasional, di sentra-sentra produksi operasi Pertamina. Tapi kita membuktikan bahwa di fungsi-fungsi enabler, fungsi-fungsi penunjang seperti finance, HR, auditor, sekretaris perseroan, dan lain sebagainya itu tumbuh berkembang. Sehingga kita menjadikan satu hal bahwa CIP sudah menjadi metode yang proven di perusahaan yang bisa menjadikan metode yang dapat dibuktikan efektif untuk menyelesaikan masalah pekerjaan. Pak, tahun ini ada berapa jumlah gugus yang ikut berpartisipasi? Ya, gugus sekarang ini ada 74 ya, dari 13 fungsi. Ini luar biasa karena tahun lalu itu 58 gugus ya dari yang itu. Kalau kita bandingkan dengan tahun pertama hanya 6 gugus, ini suatu perkembangan dalam waktu 6 tahun luar biasa. Mereka berlomba-lomba ya Pak ya? Oke. Pak, terakhir harapan dan target CIP untuk masa mendatang bagi Pertamina tentunya. Ya, target CIP itu sangat simpel tetapi punya efektif ya. Yang pertama adalah bagaimana keterlibatan pekerja sebisa pekerja di dalam proses penyelesaian masalah pekerjaan berbasis CIP kita harapkan bisa mencapai 30% dari seluruh pekerja. Itu target pertama. Kedua, CIP harus bisa dapat menjadi salah satu pola untuk membantu mencapai 5 arahan strategis direksi. Yang ketiga yang yang kita tekankan juga dalam kondisi harga migas yang volatile seperti sekarang, CIP haruslah menjadi suatu kekuatan bagaimana kita meningkatkan standar kerja ya. Jadi kita melakukan perubahan standarisasi kerja menjadi lebih baik dengan menghasilkan efisiensi yang luar biasa. Itu yang kita sebut dengan value creation karena tahun lalu kita mendapatkan 10 triliun rupiah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa, belum kita hitung karena masih di akhir tahun, kita berharapkan value creation-nya jauh lebih besar daripada tahun yang lalu. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Sama-sama. Dan sukses untuk berbagai programnya. Terima kasih. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang kata kali ini. Jumpa lagi dalam bincang-bincang selanjutnya. Sampai jumpa.